Halo guys, ketemu lagi di vlog ini. Aku Aruna JR dan ini adalah solusi mandiri online Detect Root Magis. Sabar. Aku tahu kalian udah nggak sabar dengan gimana caranya agar aplikasi mandiri online tidak terdeteksi root. Tapi sebelumnya aku mau ingatkan agar jangan skip setiap detik video ini karena ini demi kelancaran step kalian sendiri. Nggak usah subscribe, nggak apa-apa. Nggak usah like, nggak usah komen. Yang penting berhasil apa enggak. Nah, seperti yang kita derita bersama, sejak update Mandiri Online versi 3 mulai dari 3.00 sampai 3.02, Mandiri mulai rese dengan deteksi rootnya. Alasannya bagus sih buat keamanan, tapi untuk beberapa orang yang mungkin butuh ngerut HP-nya untuk tujuan pribadi masing-masing, ini adalah masalah yang lumayan ganggu gitu ya. Apalagi kalau dia juga butuh akses Mandiri Online-nya. So, untuk itu semoga tips-tips saya kali ini bisa berhasil dan bermanfaat di device kalian. Sebelum masuk ke tips pertama, ada baiknya kalian setting dulu Magis Hide kalian. Setting juga untuk Hide Magis Manager-nya untuk menjadi package app yang baru. Dan jangan lupa hide semua aplikasi yang tidak membutuhkan root. Ya, semuanya, termasuk aplikasi sistem bawaan HP kalian. Karena apa? Karena aplikasi-aplikasi yang ngeblokir akses pas terdeteksi root kayak Mandiri Online itu juga membaca ciri-ciri lain HP dari aplikasi atau file lain di internal storage kita. Jadi sebisa mungkin hide semuanya yang sekiranya tidak membutuhkan akses root. Nah, gimana cara hide Magis, Hide Manager, dan hide semua aplikasi? Silahkan cek dulu halaman kumpulan vlog di channel saya dan kalian bisa berterima kasih nanti saja. BTW, kalian juga bisa cek timeline video ini. Di situ sudah aku bagi-bagi scene-nya yang bisa kalian pilih sesuai kebutuhan dan kondisi kalian. Biar kalian bisa skip ke tujuan kalian di video ini tanpa perlu klik, skip, nggak ketemu solusinya. Oke, kita mulai dari tips yang pertama. Untuk saat ini, pas video ini dibuat, aplikasi Mandiri Online itu sudah sampai di versi 3.02, yang mana katanya lebih merepotkan lagi soal deteksi rootnya. Nah, untuk tips yang pertama, kita bisa uninstall dulu versi 3.02 dan install versi 3.00. Untuk beberapa device ternyata cara ini efektif dan Mandiri Online App bisa digunakan kembali. Wait, jangan skip dulu. Ada yang penting perlu aku sampaikan. Ya, perlu aku ingatkan, hati-hati kalau kalian nggak punya APK backup PAN pribadi milik kalian sendiri. APK backup milik kalian sendiri. Karena kita nggak tahu APK Mandiri Online versi 3.00 yang disediakan di internet itu beneran aman atau enggak. Kalau aku sendiri sih punya APK backup pribadi. Jadi aku rasa nggak perlu takut dengan APK yang mungkin sudah dimodif di internet untuk tujuan ngehack rekening dan duit kalian. Nah, ternyata cara ini berhasil di device aku. Aplikasinya berjalan normal dan nggak detect root sama sekali atau nutup sendiri kayak di aplikasi kalian. Dengan catatan, ingat nih ya, ini catatan juga berlaku di tips kedua nanti. Setelah install aplikasi versi 3.00, itu jangan langsung jalankan aplikasinya, tapi hide dulu di Magis. Setelah itu baru boleh jalankan aplikasinya. Ingat ya, catatan ini berlaku juga di tips yang kedua nanti. Jadi ingat baik-baik. So, cara ini bisa kalian coba dulu. Tapi kalau kalian sudah nyoba, mentok dan ternyata gagal terus, mari kita masuk ke tips yang kedua. Oke, ini dia tips yang kedua. Di tips ini kalian nggak perlu pakai aplikasi versi 3.00. Jadi kalian nggak perlu cari di internet dan membahayakan rekening kalian. Kalian bisa pakai aplikasi Mandiri Online terbaru yang saat video ini kalian tonton masih di versi 3.02. Jadi kalau kalian takut pakai versi 3.00 yang nggak official dari antah berantah dari mana, entah bukan dari Play Store, silahkan kembali ke Play Store dan install saja aplikasi Mandiri Online versi 3.02. Nah, kalian masih ingat kan catatan di tips pertama tadi? Ingat nih, setelah install aplikasi versi 3.00, jangan langsung jalankan aplikasinya, tapi hide dulu di Magis. Setelah itu pun belum boleh jalankan
gunakan aplikasinya dulu. Kenapa? Nah, gini, kita step by step ya, biar nggak salah. Setelah install aplikasi 302, jangan dibuka dulu aplikasinya kan. Nah, kamu harus masuk Magis dulu, terus Magis hide aplikasi 302-nya dulu. Nah, setelah itu, kamu harus duplicate aplikasi pakai dual app. Kalau di HP ku, Asus ROG Phone 2 itu ada aplikasi dual app untuk menggandakan aplikasi lain. Nah, kalau di HP kalian nggak bisa atau nggak ada, silakan download aplikasi untuk duplikat aplikasi di Play Store. Banyak banget kok, pilih aja yang menurut kalian bagus. Nah, setelah itu, oke, kalian bisa duplikat aplikasi Mandiri Online 302 dan silahkan buka aplikasi duplikatnya. Jangan buka aplikasi originalnya. Kalau perlu, kalian hide saja, biar nggak salah pencet aplikasi yang mana yang harus dibuka. Ingat, yang dibuka adalah aplikasi duplikatnya. Kenapa begitu? Karena pada prinsipnya cara kerja duplikat aplikasi itu membutuhkan user guest di Android kalian. Dan jika aplikasi duplikat ini berjalan di user ini, maka dia nggak ada akses root alias seharusnya nggak akan deteksi root. Nah, dengan begitu, aplikasi Mandiri Online atau aplikasi anti root lainnya akan lancar digunakan. So that's it sharing di vlog saya kali ini. Jangan lupa jalan-jalan di halaman channel saya, karena di sana juga banyak info-info yang semoga bermanfaat buat pengalaman sehari-hari kalian. Thank you for watching and until next time.